Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Melanie Sapitri. I come from the Education Administration Department. In this video, I will present the result of publication from Group 6 about consistency in organizational development. With decision, number one, understanding of consistency in organizational development. Number two, the definition of resistance in organizational development. Number three, factor of resistency in organizational development. Adapun topik utama yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu yang pertama pengertian resistensi dalam pengembangan organisasi, yang kedua bahaya resistensi dalam pengembangan organisasi, dan yang ketiga itu mengenai faktor-faktor resistensi dalam pengembangan organisasi. The fixed material about understanding of resistance in organizational development. Masuk ke topik yang pertama yaitu pengertian resistensi. Resistensi atau penolakan merupakan suatu sikap atau tindakan menentang, melawan, menampik, menghalau suatu tekanan atau perintah yang datang dari luar. Dalam konteks organisasi, menurut O'Connor pada tahun 1993, sebagaimana dikutip oleh Tarsan, mengartikan bahwa resistensi sebagai oppositing or withholding of support for specific plans or ideas. It can be intentional or unintentional. Dalam konteks pembicaraan tentang perubahan organisasi, resistensi adalah suatu sikap atau tindakan menolak, menyanggah, menghalangi, menantang dari para anggota organisasi untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk melakukan perubahan. Nah, di sini ada pengertian resistensi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Nugroho pada tahun 2015. Adapun pengertian resistensi menurut Nugroho ini adalah resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu. Ancaman tersebut bisa saja real atau sebenarnya hanya suatu persepsi saja. Nah, selanjutnya, adapun menurut Nasution pada tahun 2010, resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja real atau imajinatif dari organisasi. Reaksi tersebut bersifat alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Reaksi tersebut dapat disebut jelas atau tersembunyi. Nah, pendapat para ahli yang ketiga yaitu menurut Orek pada tahun 2003. Orek ini menjelaskan bahwa resistensi terhadap perubahan adalah perilaku antara organisasi yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan, enggan melakukan suatu permasalahan, memiliki fokus jangka pendek ketika bekerja, dan memiliki pemikiran yang kaku. Nah, dari beberapa pengertian resistensi tersebut dapat disimpulkan bahwa resistensi adalah suatu penolakan dalam bentuk perilaku bertahan dan menolak untuk berubah yang ditandai dengan munculnya reaksi emosi negatif terhadap perubahan. Materi selanjutnya yaitu mengenai bahaya resistensi dalam pengembangan organisasi. Menurut Wibowo pada tahun 2011, bahaya resistensi terdiri atas 3, yaitu yang pertama, resistensi bersifat menular, yang kedua, resistensi bersifat melumpuhkan, yang ketiga, resistensi bersifat merintangi. Selain itu, bahaya terjadinya resistensi dalam organisasi ketika terjadi perubahan yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, menurunnya semangat kerja. Ketika staf menolak perubahan yang terjadi di tempat kerja, mereka mungkin merasa kurang optimis dan penuh harapan tentang masa depan profesional mereka dengan organisasi. Hal ini terutama terjadi jika ada kurangnya komunikasi mengenai perubahan tersebut. Bahaya yang kedua yaitu berkurangnya efisiensi. Ketika anggota organisasi menghabiskan waktu dengan fokus untuk melawan perubahan yang terjadi di tempat kerja, mereka menjadi kurang fokus untuk melakukan tugas sehari-hari yang terkait dengan pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat efisiensi dan output antar staf yang dapat mempengaruhi bottom line organisasi. Bahaya yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang mengganggu. Efek negatif lainnya terhadap resistensi antar staf terhadap perubahan mungkin merupakan lingkungan kerja yang lebih mengganggu. Anggota organisasi yang menolak perubahan dapat menyebabkan keributan karena ledakan atau sikap agresif dengan staf manajemen. Selain itu, resistensi dapat memberikan respon negatif dan berbahaya dalam tahapan sebagai berikut. Yang pertama, stability. Yang kedua, immobilization. Yang ketiga, denial. Yang keempat, anger. Yang kelima, bargaining. Yang keenam, depresi. Yang ketujuh, testing. Dan yang terakhir, acceptance. Nah, selanjutnya mengenai faktor-faktor resistensi dalam pengembangan organisasi. Nah, di sini terdapat 3 faktor-faktor resistensi dalam pengembangan organisasi. Yang pertama itu berasal dari faktor individu. Terdapat beberapa faktor pendorong bagi timbulnya resistensi individu dalam organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakamanan ekonomis. Yang kedua, ketakutan atas hal yang tidak diketahui. Yang ketiga, ancaman pada hubungan sosial. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, kegagalan kebutuhan untuk berubah. Yang keenam, proses informasi selektif. Yang ketujuh, kecenderungan individu. Yang kedelapan, iklim ketidakpercayaan. Yang kesembilan, ketakutan atau kegagalan. Yang kesepuluh, konflik pribadi. Yang kesebelas, kurangnya kebijaksanaan dan waktu tidak tepat. Dan yang terakhir, sistem penghargaan tidak memperkuat. Nah, faktor yang kedua yaitu ada faktor organisasi. Terdapat beberapa faktor organisasi yang menjadi penghambat dalam menjalankan proses perubahan. Menurut Wibowo, faktor tersebut yang pertama yaitu kelambanan struktural, yang kedua kelambanan kelompok kerja, yang ketiga tantangan keseimbangan kekuatan yang ada, yang keempat usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil, yang kelima fokus atau perubahan terbatas, yang keenam ancaman atas keahlian, yang ketujuh ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada, dan yang kedelapan adalah ancaman atau alokasi sumber daya yang sudah ada. Nah, selain faktor yang ketiga yaitu ada faktor resistensi menurut Pak Lahdi. Nah, di sini saya mengambil menurut Robbins serta Kretner dan Kinichi. Dia mengatakan bahwa faktor resistensi yaitu yang pertama berasal dari kebiasaan, yang kedua ketakutan terhadap dampak, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat rendahnya kepercayaan dalam situasi kerja, yang kelima takut mengalami kegagalan, yang keenam keancaman kerja, dan yang ketujuh tidak ada manfaat. So many expression of the material from me. If there are mistakes, I apologize. I and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.